Pucung Kidul merupakan desa yang terletak di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Desa Pucung Kidul terbentang seluas 0,69 km persegi. Dengan luas tersebut, desa ini terbagi dalam dua dusun, yaitu Dusun Glodokan dan Dusun Kerajaan. Dari kedua dusun tersebut terdapat 5 RW dan 21 RT. Di belahan barat berdiri kokoh Candi Gayatri atau yang familiar dikenal sebagai Candi Boyolangu. Sedangkan di sisi timurnya, desa ini bersandingan langsung dengan Candi Sanggrahan atau disebut juga sebagai Candi Cungkup. Selain itu, juga ada cencangan gajah di area Candi Sanggrahan. Desa Pucung Kidul ini terletak di bawah bukit, yaitu Bukit Gunung Budek, di Pegunungan Budek. Bahwa di dalam Pucung Kidul ini terdiri dari 3.500 penduduk, sekitar 2.000 kakak. Secara geografis, Desa Pucung Kidul memiliki sumber daya alam yang potensial dengan keberadaan kawasan perkebunan dan area persawahan yang subur dan dibarengi dengan curah hujan yang cukup tinggi. Hal ini menjadi faktor penting dan sangat berpengaruh sebagai mata pencarian dan aspek pendukung pembangunan desa yang telah direncanakan. Masyarakat Desa Pucung Kidul ini kebanyakan petani, sebagian besar petani dan sebagian peternak sapi dan lembu. Untuk peternak lembu, satu kecamatan Boyolangu, Pucung Kidul inilah yang terbanyak jumlah sapinya. Sedangkan dari segi sumber daya manusia, masyarakat Desa Pucung Kidul memiliki berbagai macam mata pencarian tetap, mulai dari PNS, petani, pedagang, peternak, wira swasta, dan lain sebagainya. Mata pencarian ini yang menjadi tumpuan perkembangan dan pelaksanaan pembangunan desa, disertai dengan sarana pendukung seperti polindes, tempat ibadah, prasarana pendidikan, tempat wisata, toko, dan lain sebagainya. Di Pucung ini juga mayoritas penduduknya adalah petani. Jadi konsen dari pemerintah desa terus untuk mengembangkan bidang pertanian ini dalam rangka untuk terus meningkatkan ketahanan pangan, khususnya yang ada di Desa Pucung Kidul. Selain itu, ini juga mulai merambah terkait dengan tanaman-tanaman yang bersifat hortikultura. Dalam catatan, Desa Pucung Kidul sudah berdiri sejak tahun 1710 dengan demang yang pertama adalah Mbah Pret. Konon keturunannya masih ada sampai saat ini, yakni keluarga Kartowiryo yang juga masih tinggal di Desa Pucung Kidul. Dinamakan Pucung Kidul karena memang cerita tutur mengatakan bahwa dahulu daerah ini dipenuhi dengan pohon kuak. Jan Mas, zaman saya alas nalika cara sejarah saya babate kutha Tulung Agung iki sing bagian kene iki saya alas grejekan. Tapi alas saya merupakan sing akeh wit kluwak lho Mas. Nggih. Wit kluwak. Akhirnya carane dadekne desa dibabat. Kluwak engke woh urung sampai tuwek. Jeneng ku kluwak enom kuwi jenenge Pucung. Akhirnya ning kono karo wong sing babatne dijenenge Pucung. Sak pengetahuan kula niku mireng kabare tiyang sepuh-sepuh sian niku dusun Pucung niku kathah pohon apa kluwak. Lek nek tasik enom niku dinamakaken Pucung. Begitu juga dengan sejarah penamaan Duku, desa ini mengambil istilah yang memang melekat dengan kondisi saat itu. Lek kuwi sejarah mbiyen daerah pinggir Retan, kuwi akeh tawon Mas. Tawon kuwi akeh, akhir wong kono iki bodho gawe omah-omahan. Saka glugu, saka kayu randu. Kuwi kayu randu ta glugune jenenge Glodokan. Jadi itu dukuh kuwi bisa lek rejane jaman yo tak jenenge dukuh Glodokan. Seperti desa yang lain yang berada di Kabupaten Tulung Agung, Desa Pucung Kidul juga memiliki berbagai macam budaya dan akar kesejarahan yang kuat di tengah kehidupan masyarakatnya. Beberapa budaya kesenian yang ada di Desa Pucung Kidul adalah ludruk, jaranan, dan reog. Kesenian di Pucung Kidul tersebut dahulu sering dipentaskan di lokasi Watu Joli
yang biasanya ditonton oleh banyak orang dari berbagai kalangan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, sebagian seni budaya di Desa Pucung Kidul ini telah mati dan tidak aktif lagi. Nang Pucung Kidul kuwi nek kesenian jaranan, reog. Lek mbiyen ludruk barang enek mau aku ya selaku pelaku nek biyen ludruk, tapi saiki marai cara dijak gaene iki golek wedoke angel. Mbiyen kan banci, Mas. Nek biyen iki banci ngono kae. Saiki ludruk kuwi bubar enake mekor jaranan Mas saiki karo reog. Lek niku sak pengetahuan kula nggih, dusun tiap dusun kan wonten, Pak. Masalah joli niku nggih kinten-kinten sian niku pancen nggih damel dilek leluhur yang sepo-sepo sian niku diuri-uri lah ngoten. Sejarah panjang desa dan kebudayaannya tentu selalu meninggalkan tapak jejak. Begitu pula Punden Watu Joli yang menjadi ikon Desa Pucung Kidul. Dalam kepercayaan orang Jawa, punden bisa berwujud dari banyak hal seperti pohon beringin, kuburan tua, sumber air, atau kekhususan topografis semacamnya. Sebagai tempat yang dikeramatkan, desa pelataran area Punden ini dahulu sering dijadikan sebagai tempat nyadran, kayuban, dan berbagai upacara adat lain. Niku sak pengetahuan kula nggih, dusun tiap dusun kan wonten, Pak. Masalah joli niku nggih kinten-kinten sian niku pancen nggih damel dilek leluhur yang sepo-sepo sian niku diuri-uri lah ngoten. Nggih kalih tiyang mriki nggih damel ngoten niku punden napa dipundi wong damel nggih setiap tahun lah, setiap tiyang gadah hajat napa niku nggih damel sunggi-sunggi lah ngoten. Tapi setiap tahun malah mengke lek wonten badhe tahun baru niki pengelola tanah, pengelola sabin niku nggih damel ritual ngoten. Dugi sakniki nggih. Saniki nggih kadang kala. Jika melihat keselarasan makna kata Watu Joli dan punden tersebut, bisa diperkirakan bahwa Watu Joli lebih dekat dengan makna tandu yang masif digunakan di zaman dahulu. Tetapi sangat disayangkan, Watu Joli yang menjadi ikon desa tersebut sudah lama tidak ada. Benda bersejarah ini lenyap dikarenakan prahara yang terjadi di tahun 1965. Watu Joli ditenggelamkan, ada yang bilang di sebuah sumur dan ada yang bilang di Sungai Berantas bebarengan dengan objek budaya seperti arca dengan alasan sirik serta berhala. Kemungkinan mawon niku nggih salah satu paham, saingan paham. Kemungkinan lho niku nggih. Tahun 65 niku nggih. Nggih. Terus kinten-kinten nggih salah satu nggih tiyang sing anune niku paham ini kurang mboten cocok, akhirnya nggih dibongkar niku ngoten. Lah ilange Watu Joli Mas kuwi di tahun 65. Jadi munculnya PKI, mledose PKI Mas. Jadi kuwi carane wong Islam kuwi ndak oleh wong-wong iki carane ngeramatne dianyangan, nek biyen ngarane dianyangan. Nggih. Akhire watune Joli kuwi diguwang Mas, ndak menuju yang Watu Joli kuwi. Ada keterkaitan menarik dari Watu Joli dengan candi yang berjejer di area Babat Boyolangu. Gayatri Rajapatni sebagai Ratu Majapahit memilih Ngrowo sebagai tempat pertapaannya. Dan menjadi barang pasti dalam perjalanannya, ia membawa tunggangan sebagai transportasi dan jenjangan gajah di area Candi Sanggrahan adalah salah satu buktinya. Dengan asumsi Joli yang memiliki makna tandu semakin menunjukkan adanya keselarasan simbol bahwa tandu yang berada di atas gajah diabadikan dalam wujud batu yang sekarang dikenal dengan Watu Joli tersebut. Kiranya hal tersebut adalah simbol perjalanan dari keraton hingga bumi Ngrowo pada masa lampau. Dengan niat baik, upaya pelestarian dan pengembangan desa, pemerintah desa mencanangkan desa wisata dengan nama Watu Joli dan bertempat di area bekas Watu Joli tersebut berada. 7 November 2021, alhamdulillah kita sudah membuka wisata Watu Joli Desa Pucung Kidul, yang mana tujuan utama
dibukanya atau dibuatnya wisata desa ini dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian desa. Cara masukane ke masyarakat ngene Mas, cara Watu Joli dijumuk jenenge supaya tenar bagus memangnya. Bagus terus karo masyarakat terus gawe tempat wisata itu yo nyengkuyung Mas. Masyarakat setuju. Terus gawe jeneng Watu Joli iki yo apik mah nang kono yo cara anu nenek. Buktine iki enak cuma watune sing saiki iki digubang. Dengan adanya Watu Joli ini, Desa Pucung Kidul itu bisa bertambah ramai, bisa terkenal. Nah, kalau sudah terkenal itu nanti kan enak. Jadi dalam konsep, saya katakan ya konsep besar kita ke depan, di sisi lain hari ini kita mulai membangun wisata, tapi di sisi lain nanti ini kita juga akan mengangkat sejarah, terutama sejarah Watu Joli. Nanti akan dilengkapi juga dengan sejarah desa. Jadi di sisi lain nanti wisata kita angkat, di sisi lain sejarah Watu Joli itu juga kita angkat. Harapannya nanti ya dalam beberapa tahun ke depan ini akan menjadi semacam alternatif kunjungan baik dari sejarah maupun dari wisata. Di paling tidak di Tulungagung ya nanti harapannya juga di level Jawa Timur bahkan nasional. Harapan kami sebagai kepala desa bahwa nantinya Desa Pucung Kidul ini menjadi desa yang maju, sejahtera, mandiri, ayem, tentrem, sehat, tidak ada halangan sesuatu apapun. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.